Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Munib dan Bapak Dr. Soleh dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Esa, karena kita telah diberikan umur panjang, yaitu kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa belajar dengan semestinya, dengan keadaan walafiat tentunya. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode campuran. Di sini saya mempunyai rekan partner yang bernama Cindy. Dan perkenalkan, nama saya Hasbi Ainun Najib. Langsung saja, metode campuran ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di proyektor. Di sini saya sudah menyediakan untuk kita belajar pada hari ini. Di sini ada metode campuran. Di sini ada 3 teman-teman. Yaitu yang pertama metode campuran sekuensial, yang kedua yaitu metode campuran konkuren, dan yang ketiga yaitu metode campuran transformatif. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan materi metode campuran, yaitu metode campuran sekuensial, dan kedua materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, partner saya, Mbak Cindy. Mungkin teman-teman bertanya mengenai apa dan bagaimana itu metode campuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode campuran tersebut. Nah, metode campuran di sini teman-teman bisa melihat metode campuran atau mixed method, kombinasi atau hybrid dan sejenisnya, itu bisa disebut istilah seperti itu. Nah, kemudian saya mengutip dari buku Bapak Sugiono tahun 2013 halaman 467. Beliau mengatakan metode campuran atau mixed method adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif, kombinasi antara dua metode teman-teman, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif, seperti itu. Nah, di sini metode campuran beriringan dengan strategi eksplanatoris. Yang kedua, strategi eksplanatoris sekuensial. Jadi ada 2 yang kita akan bahas pada hari ini yang akan saya sampaikan teman-teman. Nah, yang pertama, strategi eksplanatoris sekuensial. Di sini ada rute, saya telah gambarkan biar memudahkan kita belajar pada hari ini teman-teman. Strategi eksplanatoris sekuensial yaitu strategi yang cukup populer dalam metode penelitian teman-teman, khususnya campuran, dan sering sekali digunakan oleh para peneliti yang lebih condong pada proses kuantitatif. Nah, strategi ini diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama. Yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Nah, kemudian dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Nah, jadi interpretation atau interpretasi teman-teman. Nah, bobot atau prioritas lebih diberikan kepada data kuantitatif. Proses pencampuran atau disebut dengan mixing ya,
Data dalam strategi ini terjadi ketika hasil awal kuantitatif menginformasikan proses pengumpulan data kualitatif. Untuk itu, dua jenis data ini terpisahkan teman-teman, namun tetap berhubungan. Teori yang eksplisit bisa saja disajikan, tetapi bisa juga tidak dalam bentuk keseluruhan prosedur teman-teman. Kemudian, rancangan explanatory sequential biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil-hasil kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data kualitatif. Rancangan ini secara khusus berguna ketika memunculkan hasil yang tidak diharapkan dari penelitian kualitatif. Itu dikutip oleh Morse tahun 1991. Artinya gini teman-teman, pengumpulan data kualitatif yang dilakukan sesudahnya dapat diterapkan untuk menguji hasil-hasil yang mengejutkan dan lebih lengkap. Nah, begitu. Dan yang kedua, kemudian strategi explanatory sequential. Nah, metode ini mirip dengan strategi yang sebelumnya teman-teman. Hanya tahap pengumpulan dan analis datanya saja yang baik. Nah, strategi explanatory sequential melibatkan pengumpulan dan analis data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh kesimpulan dan analis data kualitatif pada tahap kedua. Tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil pada tahap pertama. Nah, bobot atau prioritas lebih cenderung pada tahap pertama, dan proses pendataan kuantitatif dan campuran atau disebut dengan mixing antar kedua metode ini terjadi ketika peneliti menghubungkan antara analisis data kualitatif dan pengumpulan data kuantitatif. Nah, strategi ini atau strategi explanatory sequential ya bisa atau tidak bisa diimplementasikan berdasarkan perspektif teoritis tertentu. Nah, pada level yang paling dasar, tujuan dari strategi ini adalah menggunakan data dan hasil-hasil kuantitatif untuk membantu penafsiran penemuan-penemuan kuantitatif. Nah, tidak seperti strategi explanatory sequential yang lebih cocok untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan-hubungan faktor utama. Dalam strategi explanatory sequential adalah mengeksplorasi suatu fenomena. Nah, strategi explanatory sequential memiliki banyak keunggulan teman-teman, sebagaimana strategi sebelumnya yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Pendekatan dua tahap ini atau penelitian kualitatif dan yang diikuti oleh penelitian kuantitatif membuat strategi ini mudah banget diwujudkan, dideskripsikan dan dilaporkan. Strategi ini tepat digunakan oleh peneliti. Nah, yang ingin mengeksplorasikan suatu fenomena tetapi juga ingin memperluas penemuan-penemuan kualitatifnya, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya, strategi transformatif sequential, itu akan lebih dijelaskan oleh partner saya teman-teman. Nah, mungkin saya cukup untuk menjelaskan dua materi ini. Kemudian yang strategi transformatif sequential akan lebih dijelaskan oleh partner saya maksudnya, yaitu Mbak Cindy. Terima kasih sebelumnya. Penyampaian dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang paham dalam materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Munif dan Dr. Soleh dan teman-teman semuanya. Monggo Mbak Cindy Lestari, cukup sekian. Monggo Mbak Cindy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari, mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Hasbi Ainun Najib. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali atau kita mengulas secara singkat saja bahwa penelitian kombinasi merupakan penelitian yang menggunakan atau menggabungkan dua pendekatan dalam satu penelitian untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga didapatlah kesimpulan secara akurat atau komprehensif. Nah, dari penelitian kombinasi di sini itu terdapat 3 metode yang dapat digunakan oleh peneliti. Nah, salah satunya telah dibahas oleh rekan saya yaitu Mas Hasbi Ainun Najib. Nah, metode atau strategi yang kedua akan saya bahas pada video kali ini. Nah, untuk metode yang kedua yaitu strategi metode kombinasi konkuren. Nah, secara definisi atau kata kuncinya, strategi metode kombinasi konkuren yang dilakukan dalam satu waktu merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi data di sini disatukan atau dipertemukan. Nah, artinya pada penelitian kombinasi di sini kita lebih menekankan kepada pemberian bobot atau pemberian prioritas. Nah, sedangkan metode kombinasi konkuren ini prioritasnya itu sama. Jadi data kuantitatif dan kualitatif itu seimbang. Nah, jadi dari strategi metode kombinasi konkuren di sini juga terdapat 3 strategi lagi yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, strategi triangulasi konkuren. Nah, di sini saya memberikan gambaran di dalam slide saya di sini itu terdapat kotak. Nah, jadi tulisan yang berkotak itu merupakan data atau pendekatan pada penelitian yang lebih diprioritaskan. Nah, sedangkan pada sebelah kanan saya itu yang pertama yang paling atas itu adalah kuantitatif. Nah, kemudian baru sebelah kiri saya itu kualitatif. Artinya apa? Untuk yang pertama itu menekankan data kuantitatif dan data kualitatif itu seimbang. Nah, jadi dia seimbang datanya yang dikumpulkan. Jadi tidak ada yang lebih diberatkan dari dua pendekatan yang digunakan. Kemudian setelah sama-sama didapatkan, maka dilakukan penyatuan atau penggabungan untuk menarik suatu kesimpulan. Yang kemudian strategi embedded konkuren. Nah, strategi embedded konkuren di sini juga sama yang dilakukan. Yang pertama pada kotak yang pertama itu pendekatan yang diprioritaskan yaitu kualitatif dan selanjutnya baru kuantitatif. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan saya itu adalah data kuantitatif atau setelahnya baru kualitatif. Nah, setelah didapatkan dari dua data tersebut barulah dianalisis penemuan data tersebut. Nah, yang ketiga strategi transformatif konkuren. Nah, di sini ada sebelah kanan saya terdapat kuantitatif ditambah kualitatif. Nah, itu artinya balance, artinya setara. Nah, sedangkan di sebelah kiri saya kualitatif di atas dan baru kuantitatif di bawah. Artinya lebih memprioritaskan kualitatif. Namun, dalam penggunaan strategi metode kombinasi konkuren di sini yang dari 3 strategi yang saya gunakan itu peneliti dapat menggunakan salah satu sesuai dengan penelitian atau rumusan masalah yang dikaji. Nah, untuk strategi yang ketiga dari pembagian metode penelitian kombinasi yaitu strategi metode kombinasi transformatif. Nah, jadi definisinya di sini peneliti memasukkan kacamata teoritis sebagai perspektif yang di dalamnya terdapat data kuantitatif dan kualitatif. Nah, jadi di sini lebih mengutamakan kepada teoritis atau perspektif atau pandangan seorang peneliti terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitiannya. Nah, sehingga perspektif terdiri dari kerangka kerja untuk topik penelitian, metode-metode untuk pengumpulan data, dan hasil atau perubahan-perubahan yang diharapkan. Nah, kemudian strategi metode kombinasi transformatif ini juga dapat dilakukan secara sekuensial ataupun konkuren. Nah, jadi kalau sekuensial itu dapat dilakukan dengan 2 tahap. Nah, sedangkan konkuren itu 1 tahap. Jadi kesimpulannya bahwa dalam penggunaan metode penelitian kombinasi ini
tidak mencari kelemahan atau juga tidak mencari kelebihan, lebih kepada saling menyempurnakan suatu penelitian. Nah, kenapa bisa muncul penelitian kombinasi ini? Karena terkadang peneliti beranggapan bahwa data atau suatu penelitian yang dilakukan itu belum maksimal dalam pengumpulan datanya atau hasil yang diperoleh dari penelitiannya. Nah, sehingga muncullah berupa inovasi baru atau alternatif dalam suatu riset gitu. Jadi makanya muncul penelitian kombinasi ini sebagai bentuk dua penelitian atau dua pendekatan yang digunakan seorang peneliti saling menyempurnakan agar diperolehnya hasil ataupun kesimpulan dari suatu penelitian secara luas atau menyeluruh atau komprehensif. Nah, baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya juga sama-sama belajar, dan sejujurnya saya juga baru mengenal ya penelitian kombinasi atau mixed method ini. Dan baiklah, tentu yang kita harapkan dari pembelajaran atau mata kuliah kali ini, kita sama-sama dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Abdul Munib, MAG, dan Bapak Dr. Saleh untuk meluruskan atau memberitahu agar kita juga mengetahui mengenai metode kombinasi yang sudah mulai banyak dilakukan oleh peneliti saat ini sebagai bentuk penyempurnaan suatu penelitian. Nah, baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.